Selamat siang Pak Agus Salim dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang dampak sistem robotik terhadap efisiensi perakitan otomotif. Namun sebelum kita masuk ke materi, saya akan perkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Dipa Marskal Abiyakso dengan NIM 515230031, lalu ada Justin Gunawan dengan NIM 515230010, lalu ada Nicholas Saputrayap dengan NIM 515230015, lalu ada Dwi Ardia Muktoviana dengan NIM 515230043, dan Nova Lutfi Asmi dengan NIM 515230046. Transformasi produksi dari tenaga kerja manual menuju sistem otomatis yang berprestasi tinggi. Robot adalah tulang punggung industri otomotif kelas dunia, yang dimana ia terintegrasi dengan sistem vision, sensor canggih, dan juga kecerdasan buatan atau AI. Nah, PLC dan jaringan industri ini juga memungkinkan koordinasi yang presisi antara beberapa robot, dan juga membuat peningkatan yang signifikan dalam konsistensi kualitas, produktivitas, fleksibilitas produksi, dan keselamatan kerja. Pionir penggunaan robot dalam industri otomotif adalah robot Unimate, yang diimplementasikan oleh General Motors pada era 1960-an. Perbandingan kinerja sebelum dan sesudah robotisasi. Yang pertama, produktivitas. Sebelum robotisasi terbatas sekitar 20-30 unit per shift. Setelah robotisasi melonjak menjadi 60-80 unit per shift. Waktu siklus sebelum robotisasi 30-40 jam per kendaraan. Setelah robotisasi menjadi 15-20 jam per kendaraan didukung oleh operasional 24/7. Keselamatan kerja sebelum robotisasi, risiko repetitive strain injury dan paparan bahan kimia berbahaya. Setelah robotisasi, pengurangan 95% kecelakaan kerja berat. Teknologi kunci otomasi robot. Yang pertama, robot artikulasi 6 sumbu, yaitu tulang punggung operasional dengan ruang gerak 3D, repeatability plus minus 0,1 mm, digunakan untuk pengawasan perakitan dan material handling. Lalu yang kedua adalah machine vision and sensor. Sistem vision berfungsi sebagai mata untuk identifikasi komponen dan inspeksi kualitas. Yang kedua ada force torque sensing, memberikan indera peraba untuk pemasangan komponen presisi dengan akurasi pengukuran plus minus 0,1 newton. Lalu yang terakhir ada sistem kontrol terpusat. PLC sebagai otak operasional yang mengordinasikan gerakan multiple robot dan menjamin sinkronasi. Yang terakhir ada offline programming software yang memungkinkan simulasi dan otomasi ini produk secara virtual. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses manufaktur yang diotomatisasi oleh robot. Proses yang pertama yakni pengelasan body. Jadi peranannya yakni melakukan spot welding dengan presisi submilimeter. Yang kedua ada proses pengecatan otomatis. Peranannya yakni menggunakan electrostatic application untuk lapisan cat rata. Yang ketiga ada pemasangan kaca dan jendela. Peranannya yakni menggunakan force torque sensor untuk mendeteksi tekanan secara real time dan menyesuaikan gaya tekan secara adaptif. Yang keempat ada inspeksi kualitas. Peranannya yakni sistem vision high resolution camera didukung algoritma deep learning mendeteksi cacat mikroskopis, yakni cacat cat dan juga cacat lekukan. Ini ada masa depan robotika otomotif. Di sini ada public autonom atau autonomous factory. Yang kedua ada integrasi cerdasan buatan generasi berikutnya dan komputasi edge to cloud. Dan juga ada generative AI yang memungkinkan robot melakukan self programming dan self optimization. Lalu kesimpulannya adalah ringkasan transformasi adalah evolusi robotika mentransformasi industri otomotif dari manual menuju ekosistem produksi secara integrasi. Lalu yang kedua, manfaat utamanya mencapai konsistensi kualitas sebanyak 99,9%, peningkatan produktivitas 60-80 unit per shift, dan penurunan tingkat cacat signifikan hingga 0,01%. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.